Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku, pada kesempatan ini perkenalkan saya Bu Sri Sulistiani yang pada saat ini diberi amanah oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi Ketua Kompetensi Keahlian Pekerjaan Sosial atau Keperawatan Sosial. Anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengenal tentang satu kompetensi keahlian yang sudah Anda pilih, yang sudah Anda tentukan, tentang pekerjaan sosial. Apa sih pekerjaan sosial? Nah, anak-anakku, kalau kalian mengingat satu pelajaran mungkin pada waktu kalian di SMP tentang pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Ya, masih ingat kalian bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia ini adalah pembangunan nasional seutuhnya. Mencakup seluruh kehidupan bangsa, di mana itu sudah diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar untuk mewujudkan kesejahteraan umum sampai dengan bagaimana untuk mencapai suatu keadilan sosial. Suatu pembangunan di segala bidang, di mana dalam kegiatan pembangunan itu akan memberikan suatu dampak yang negatif, yaitu munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang seperti saat ini sering Anda lihat dan dari hari ke hari semakin perkembangannya pesat sekali. Permasalahan apa saja di situ? Ada pengangguran, ada kemiskinan, keterlantaran, kenakalan, kecacatan, kejahatan, pelecehan seksual, semua itu adalah sebagai dampak negatif terhadap suatu pembangunan yang mau tidak mau kita tidak bisa menghindari. Nah, anak-anakku, dengan adanya satu dampak yang negatif itu, tentunya diperlukan suatu profesi, suatu keahlian khusus untuk menangani permasalahan itu. Salah satunya adalah profesi pekerjaan sosial atau social work. Apa itu pekerjaan sosial? Ada beberapa hal yang perlu kalian garis bawahi, bahwa pekerjaan sosial itu adalah suatu pelayanan profesional. Sekali lagi, profesi pekerjaan sosial itu adalah suatu pelayanan profesional. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sosial sifatnya profesional. Tidak sembarang orang bisa melakukan kegiatan itu. Orang awam mengatakan bahwa pekerja sosial itu adalah orang yang sosial, sering memberi sesuatu, entah itu dalam bentuk barang, jasa, sering mudah dimintain bantuan. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya, bahwa yang kita bahas saat ini adalah suatu pekerjaan sosial yang sifatnya profesional. Karena apa? Di dalam memberikan pelayanan nantinya itu tidak sekedar memberikan pelayanan, tetapi ada dasar ilmu pengetahuannya, ada dasar keterampilannya, yang mana semua ilmu pengetahuan, semua keterampilan yang dilakukan itu nantinya akan bersama-sama di dalam mewujudkan suatu kesejahteraan sosial. Sehingga tidak mudah, tidak semua orang tidak usah sekolah, toh semua orang bisa menjadi pekerja sosial. Ternyata tidak. Suatu profesi pekerjaan sosial tidak mudah untuk dilakukan. Karena apa? Di situ dilandasi oleh berbagai macam ilmu pengetahuan. Nanti kalian akan mempelajari metode-metode, teknik-teknik pekerjaan sosial, kemudian bagaimana cara kita untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tadi sebagai dampak negatif dari pembangunan nasional. Nah, anak-anakku, kalian yang sudah
memantapkan diri, memilih suatu kejuruan ya atau suatu kompetensi kalian pekerjaan sosial ya. Selama 3 tahun kalian di sini dididik untuk menjadi seorang asisten pekerja sosial. Kenapa dikatakan asisten? Karena kalian masih pada level atau tingkat SMK ya. Dan untuk memilih asisten pekerjaan sosial ini itu sebagai suatu pilihan karir, sebagai suatu profesi, dan keputusan itu tidak mudah ya. Kenapa saya katakan tidak mudah? Nah, itu tentunya dilandasi oleh betul-betul keyakinan ya. Ilmu pekerjaan sosial ya, tidak sulit, saya yakin tidak sulit, bisa dipelajari karena ilmu itu sifatnya adalah penerapan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anakku, kalau kita berbicara suatu pekerjaan dikatakan suatu kegiatan yang profesional, maka di situ ya akan nampak sekali di situ harus ada dasar pengetahuan yang jelas. Ya, kalian dididik di sini selama 3 tahun, nanti akan mempelajari seperangkat pengetahuan apa saja yang menjadi landasan di dalam praktek pekerjaan sosial. Tidak hanya itu, tentunya kalian juga punya suatu keterampilan, ada suatu keahlian bagaimana kalian harus bekerja dengan orang-orang yang bermasalah tadi, entah itu di dalam berwawancara ya, di dalam melakukan kegiatan asesmen, mengungkap permasalahan sebetulnya yang dialami mereka itu apa saja, apa yang jadi faktor penyebabnya, kemudian bagaimana cara menanganinya, itu nanti akan kalian pelajari selama kalian di SMK 8. Kemudian kalian dituntut juga untuk mempunyai tanggung jawab sosial ya. Ada pengendalian diri ya. Di dalam prakteknya kita juga dibatasi oleh etika atau nilai-nilai di dalam bermasyarakat. Norma apa saja? Suatu profesi pekerjaan sosial sifatnya normatif, selalu menyesuaikan norma di mana profesi itu akan diterapkan. Ya, tentunya kalau di Indonesia tentunya juga harus selaras dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nah, anak-anakku ya, sebagai pekerja sosial, kenapa saya katakan tadi tidak mudah ya, karena nantinya Anda dituntut untuk mampu membantu masyarakat. Anda harus ikut andil sebagai warga negara, Anda apalagi sebagai pekerja sosial di situ dituntut mempunyai andil yang besar di dalam memecahkan berbagai macam permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan apa saja di situ ya, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, yang nantinya di dalam memecahkan permasalahan sosial tadi diharapkan ya, orang yang kalian tolong, orang yang kalian bantu itu harus mampu menolong dirinya sendiri ya, to help people, to help themselves ya. Seorang yang sudah kalian tolong, yang nantinya harus diharapkan bisa mandiri, tanpa Anda selalu dampingi, tanpa Anda selalu ikut intervensi atau selalu campur tangan di situ ya. Sehingga itu yang saya katakan tadi, tanpa dibekali oleh ilmu pengetahuan, tanpa dibekali oleh keterampilan ya di bidang pekerjaan sosial, maka itu tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian dalam pekerjaannya pun kita juga harus mempunyai prinsip, kita harus mengupayakan agar klien itu bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam arti kita tidak bisa memaksakan kehendak klien kita buat seperti apa yang kita inginkan, harus seperti itu, sesuai dengan keinginan kita sendiri, maka tidak bisa. Kita sebagai pekerja sosial nantinya harus mampu memberikan berbagai macam alternatif kegiatan yang positif
apa yang harus dipilih itu sesuai dengan keinginan klien. Dan kita sebagai pekerja sosial harus bisa memberikan suatu pertimbangan terhadap pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan oleh klien. Nah, di sini berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa kita berupaya agar klien itu mampu menolong dirinya sendiri. Kita bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Bedanya apa? Working with people dengan working for people. Ya, kalau bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan orang, working with people, antara pekerja sosial dan klien itu mempunyai kedudukan yang sama. Dalam arti ya, seorang klien, seorang pekerja sosial mempunyai hak untuk mengambil suatu keputusan, kemudian tidak bisa saling memaksakan kehendak. Di situ harus saling menjaga harga diri, ya, harus saling menjaga suatu etika di dalamnya. Beda dengan working for people. Dalam arti ya, kita harus membentuk klien seperti apa yang kita inginkan. Nah, anak-anakku, kalian tidak usah takut. Ya, kalian tidak jangan sampai punya gambaran kok berat sekali ya sebagai pekerja sosial. Saya nanti kira-kira bisa tidak, mampu tidak? Ya, saya orangnya seperti ini. Ya, dengan dihadapkan dengan mendampingi seorang yang bermasalah seperti tadi, ya, saya kira-kira mampu tidak? Kalian tidak usah khawatir, kalian tidak usah takut, ya, karena nanti setelah kalian belajar di sini, ya, Anda akan dihadapkan, ya, akan belajar bersama-sama, ya, dengan Bapak Ibu guru kalian untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, di sini yang kita tampilkan adalah yang kelompok peminatan kejuruan yang berkaitan dengan kejuruan atau kompetensi kalian langsung yang Anda pilih, yaitu sebagai pekerja sosial. Ya, yang masuk pada kelompok ini C1 ada simulasi dan komunikasi digital, jelas itu tidak harus kalian pelajari, apalagi di era ya serba teknologi ini. Kemudian di situ ada psikologi, sosiologi, antropologi, biologi. Itu adalah embrio dasar kita untuk mempelajari profesi pekerjaan sosial. Kemudian ada kelompok yang C2 di situ, ya, dasarnya yang sudah mendasari ketika praktek pekerjaan sosial itu dilakukan atau masuk pada kelompok C2, ada pengetahuan dasar pekerjaan sosial. Tadi kalian akan belajar ya bagaimana ketika kita berhadapan dengan seorang klien, bagaimana cara saya melakukan wawancara, ya, melakukan interview dengan klien. Ya, itu nanti akan dipelajari dalam kelompok ini. Ya, ada pengetahuan dasar pekerjaan sosial, keterampilan teknik pekerjaan sosial, ya. Kemudian ada pelayanan kesejahteraan sosial. Kira-kira kalau saya bekerja seorang diri, saya tidak mampu mengatasi masalah itu semua. Saya pasti akan melibatkan orang lain. Saya pasti akan melibatkan lembaga-lembaga layanan lain. Ya, itu nanti yang akan kalian pelajari di situ. Jadi kalian tidak usah takut. Ya, setelah tahu begitu beratnya nantinya, ya, apakah saya mampu ketika berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah seperti itu, ya, nanti itu suatu proses, ya, suatu proses yang nantinya akan nanti Anda akan dibawa oleh Bapak Ibu kalian untuk mempunyai keterampilan di situ. Sedangkan yang ini untuk kelompok yang kompetensi kalian masuk C3 di sini, ini sudah mulai kalian ya secara spesifik, ya, Anda sudah mulai konsentrasi terhadap klien-klien secara spesifik. Ya, karakteristik klien siapa yang saya tangani di situ? Apakah si lansia? Apakah seorang anak? Seorang penderita disabilitas? Korban nafsa? Ya, atau kalian ya juga diberi bekal bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha. Ya, itu anak-anakku sekalian, ya, beberapa hal yang perlu Anda ketahui lebih awal sebelum kalian nanti belajar terlalu mendalam tentang apa saja yang kalian pelajari ketika Anda nanti di SMK 8.
tetap semangat untuk menjadi seorang pekerja sosial, ya, pekerja sosial yang profesional, ya, yang pantang menyerah, mempunyai sikap perilaku yang sesuai dengan etika, dan Anda mampu memecahkan suatu masalah. Bukannya Anda, ya, menimbulkan masalah, ya, tetapi sebagai pekerja sosial Anda harus mampu memecahkan masalah, ya. Saya rasa itu anak-anakku semua apa yang dapat Bu Listiani sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.